Malam Kak Vira. Halo. Halo, Anisha dan siapa Firah ya? Iya, Iya, betul. bener. Mungkin sebelum kita mulai nih, boleh kita perkenalan dulu mungkin ya. Iya. Oke, kalau gitu perkenalkan nama aku Anisha dari HI Angkatan 2023. Di sini sebagai penanggung jawab program kerja HI Peduli. Oke, halo Kak Vira. Perkenalkan, nama aku Virah juga. Eh, aku di sini aku dari HI Angkatan 2023 dan juga sebagai penanggung jawab program kerja HI Peduli. Iya, kita partneran ya Iya, di kita sini. partner. Di sini Kak Vira nggak pakai H, yang ini Virahnya pakai H. PH. Virah. Iya. Virah ada H-nya di belakang. Benar. Oke, mungkin sedikit, penjelasan juga tentang program kerja HI Peduli. Jadi kita memang di setiap bulannya itu membawa isu-isu sosial gitu kan. Benar. Sebelum-sebelumnya kita sempat bahas tentang animal Mau abuse gitu kan. Terus ada juga tentang kanker anak, ada ada juga tentang literasi. literasi. Nah, kali ini kita membawa isu tentang suicide prevention awareness. Maka dari itu kita mengundang Kak Vira sebagai di sini bisa kita bilang expertnya gitu lah ya. Bisa dibilang begitu? Oke, boleh nih dari Kak Vira mungkin boleh ada perkenalan terlebih dahulu. Oke, thank you Kak Firah dan Kak Anisha. Salam kenal. Senang banget bisa ketemu walaupun via Zoom ya. Semoga next time kalau ada kegiatan lagi kita bisa ketemu langsung. Oke, perkenalkan dulu aku Syafira Fitriani, biasa dipanggil Kak Vira aja. Eh, aku merupakan mahasiswa sebenarnya sekarang udah lulus ya, udah tinggal yudisium, alhamdulillah. Tapi belum bisa dibilang alumni karena belum yudisium. Aku menempuh sarjana itu di bidang psikologi pendidikan dan bimbingan di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kalau secara latar belakang akademik dan latar belakang profesional, aku lebih banyak bergerak di bidang psikologi pendidikan atau di bidang bimbingan dan konseling gitu. Kalau dibilang expert soal suicide prevention awareness, aduh belum ya, karena masih banyak banget narasumber-narasumber lainnya, ahli-ahli lainnya yang jauh lebih qualified untuk dibilang expert. Tapi insya Allah aku akan bisa semampuku berbagi tentang pentingnya kita embracing Suicide Prevention Awareness Month yang itu bulan September ini. Jadi ya kita jadi jatuhnya diskusi aja gitu, bukan bukan expert dan konsultasi atau gimana gitu ya. Gitu aja Kak Anisha dan Kak Vira. Oh ya, sekarang aku lagi bergerak di bidang konseling, lebih fokus di bidang konseling. Aku ada kegiatan mentoring yang itu juga merupakan salah satu bentuk suicide prevention di teman berbagi. Instagramnya ada @temanberbagi.id. Jadi itu merupakan inisiasi kami dari Prodi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan untuk mengadakan ruang cerita. Nah, ruang cerita ini adalah tempat teman-teman mau dari remaja bahkan dewasa untuk berbagi cerita nih tentang kesulitan-kesulitan keseharian mereka, yang mana kalaupun mereka ingin cerita biasanya tuh suka takut ya kalau langsung ke psikolog misalnya atau langsung ke psikiater gitu kan. Jadi ruang ruang cerita di teman cerita di teman berbagi ini merupakan ruang bagi teman-teman untuk berbagi cerita dulu, familiar dulu dengan proses konseling itu seperti apa. Nanti kalau memang kami rasa butuh pertolongan yang lebih lanjut, entah itu ke psikolog atau ke psikiater, itu bisa kami referral gitu. Jadi ya begitulah sedikit tentang aku. Balik lagi ke Anisha dan Kak Firah ya. Iya. Oke, berarti itu juga boleh nih buat teman-teman yang nonton follow @teman berbagi tadi ya, bisa bantu-bantu nih buat teman-teman juga. Oke, kalau gitu langsung aja nih ya, kita ke pertanyaan pertama nih yang bikin aku penasaran banget. Oke, kalau alasan spesifik kenapa bulan September yang dipilih itu sebenarnya
nggak ada apa ya, nggak ada alasan resmi atau misalnya kayak kejadian khusus pernah terjadi apa di bulan September sehingga ditetapkan sebagai Suicide Awareness Month itu setauku nggak ada ya, nggak pernah ada. Tapi memang bulan September ini disepakati oleh WHO dan di bawah WHO itu ada kayak badan lembaganya sendiri khusus untuk suicide prevention, yaitu International Association for Suicide Prevention. Nah, itu mereka menentukan bulan September sebagai bulannya pencegahan bunuh diri. Nah, tapi sebenarnya yang perlu di-highlight bukan kenapa bulan Septembernya, tapi alasannya adalah kita sengaja nih, atau WHO ini sengaja menetapkan 1 bulan full 30 hari untuk semua orang di dunia ini, semua populasi, nggak semua ya, tapi banyak sebagian besar populasi di dunia untuk lebih terbuka dalam membicarakan bunuh diri, terus juga meng-highlight apa ya, kecenderungan bunuh diri itu biasanya disebabkan oleh apa aja, kemudian juga untuk mengurangi stigma negatif tentang bunuh diri, dan juga yang paling utamanya adalah 30 hari full nih kita fokus memberikan dukungan bagi teman-teman yang sedang berjuang melawan bunuh diri atau orang-orang yang terdampak dari korban bunuh diri. Misalnya kan korban tuh bukan cuman yang bunuh dirinya ya, keluarga, teman-teman, pasangan, itu kan juga mereka merupakan korban dari bunuh diri gitu. Nah, ini makanya sengaja ditetapkan, penting sekali ditetapkan adanya bulan Suicide Prevention Awareness untuk memberikan dukungan gitu sih untuk secara singkatnya. Oke, berarti mungkin untuk alasan spesifiknya banget itu nggak ada gitu ya, bisa dibilang Mm-mm. nggak ada. Tapi memang diperlukan gitu ya Kak ya. Oke, kita coba bedah satu-satu nih, kan suicide prevention gitu. Kira-kira suicide sendiri nih, ini gimana sih kita bisa eh realize kalau misalnya orang-orang di sekitar kita atau ada orang di sekitar kita itu yang mungkin mempunyai tendensi untuk melakukan suicide gitu. Karena kan most of the most of the time ini tuh hal yang tabu untuk dibicarakan, most of the time juga disembunyikan gitu. Gimana sih caranya kita bisa point out kalau oh ini ada tendensi nih kira-kira gitu. Kira-kira kayak gimana tuh Kak? Oke, Kak. Nah ini sebenarnya sangat berhubungan ya dengan topik bulan Suicide Prevention Awareness tahun ini. Jadi setiap tahun itu ada topiknya, Kak Anisha dan Kak Fira. Tahun ini topik yang dibawa oleh WHO itu adalah Changing the Narrative. Nah, changing the narrative ini maksudnya adalah kita mengubah narasi tentang bunuh diri. Selama ini kan kita selalu bilang, bukan selalu bilang ya, selalu beranggapan, banyak dari masyarakat, terutama ya masyarakat kita yang selalu beranggapan bahwa bunuh diri itu sesuatu yang sangat, tadi Kak Anisha bilang, sangat tabu untuk dibicarakan, sangat negatif untuk dibicarakan. Terus juga kalau bagi masyarakat beragama itu merupakan sesuatu yang aduh nggak boleh banget deh ngomongin tentang bunuh diri gitu. Nah, makanya gimana caranya kita bisa lebih aware tentang gejala-gejala bunuh diri, gejala-gejala bunuh diri dari orang-orang di sekitar kita. Yang pertama yaitu kita berpartisipasi nih untuk mengubah narasi itu dari diri kita dulu sendiri. Uh, Kita juga harus mulai untuk melihat bunuh diri itu sebagai sesuatu yang bukan tabu untuk dibicarakan, bahkan justru sebaliknya harus dibicarakan gitu. Nah, kalau dari gejalanya itu sebenarnya sangat beragam ya Kak. Kalau dari pengalaman aku bertemu dengan konseling-konseliku di ruang konseling, itu aku pernah beberapa kali dapat konseli yang punya suicide tendency, punya kecenderungan untuk bunuh diri, dan banyak beragam gitu rentang gejalanya. Ada yang gejalanya terlihat memang nggak semangat hidup gitu, atau nggak punya tujuan, atau ngerasa kayak dirinya nggak berguna segala macam. Ada yang seperti itu,
tapi ada juga konseli yang justru sebaliknya, they're living a good life gitu istilahnya. Nggak kelihatannya kayak nggak ada masalah, dia berprestasi, dia punya banyak teman, dia ikut banyak kegiatan ini dan itu, tapi ternyata datang ke ruang konseling dalam keadaan sudah overwhelmed nih dengan emosinya gitu. Nah, bagaimana kita melihat tanda-tanda suicidal tendency di orang-orang sekitar kita, itu hal pertama yang perlu kita tanamkan dulu nih, Kak Firah dan Kak Anisha. Gejala bunuh diri itu nggak plek ketiplek pasti begini, begini, begini gitu. Nggak semua orang yang punya tendensi untuk bunuh diri atau nggak semua orang yang punya tendensi untuk punya gangguan kesehatan mental itu pasti kelihatannya sedih, pasti kelihatannya nangis mulu gitu ya. Jadi banyak juga teman-teman yang punya suicidal tendency yang terlihatnya ya bahagia-bahagia aja gitu, happy-happy aja. Jadi itu perlu ditanamkan dulu nih bahwa nggak semua apa ya, bahwa tidak ada tanda-tanda khusus gitu, yang bukan tanda-tanda khusus sih, bahwa nggak ada standar tertentu untuk menentukan seseorang itu suicidal atau enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, em, ada beberapa, walaupun nggak semuanya sama ya gejalanya, tapi tetap ada warning signs nih, Kak Anisha dan Kak Fira. Warning signs-nya itu biasanya teman-teman ini mulai membicarakan tentang hal-hal yang mengarah ke kematian. Misalnya kayak, kalau kita mati, itu udahnya kemana ya, atau pokoknya existential crisis lah, itu udah mulai salah satu gejala warning sign, tapi nggak semuanya ya, ini hanya salah satu dari warning sign aja. Kadang juga, again, nggak bisa dipukul rata ya, kadang ada orang yang memang filosofis gitu, mungkin Kak Anisha atau Kak Firah sebagai anak HI gitu kan, filosofis juga orangnya. Iya. Filosofinya. Jadi mungkin untuk apa gue hidup di dunia ini gitu kan, itu pertanyaan-pertanyaan umumnya, tapi yang perlu dijadikan warning signs adalah ketika pertanyaan seperti itu berulang-ulang gitu, selalu diulang. Nah, itu satu warning sign yang pertama, existential crisis, dan mulai berbicara tentang hal-hal yang mengarah kepada kematian atau mengarah pada ya meninggalkan dunia ini gitu. Kemudian mereka mulai sering mempertanyakan apa sih manfaat hidup gitu, untuk apa kita hidup gitu, untuk apa dia hidup gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu eh, merasa terjebak. Jadi kadang ada juga yang apa ya, merasa dirinya itu, orang-orang yang punya tendensi untuk bunuh diri ini biasanya merasa terjebak gitu, terjebak dalam lingkaran emosi negatif gitu, lingkaran emosi negatif. Jadi kayak stres atau depresi atau kesedihan, rasa frustasi itu terus-terusan berulang, nggak ada hentinya gitu. Jadi merasa terjebak. Jadi uh, ngerasa seneng dikit, cuman bentar, balik lagi, dikit, bentar, balik lagi gitu. Nah, itu juga salah satu salah satu gejala warning sign. Kemudian juga ada gejala self harm. Ini trigger warning ya, self harm. Self harm itu bisa berupa banyak sekali hal, dari yang nggak, yang tingkatnya nggak terlalu membahayakan sampai yang sudah cukup membahayakan gitu. Tapi biasanya yang perlu kita waspadai itu justru yang masih sederhana-sederhana aja. Misalnya ya, ini trigger warning kayak ya udah mulai cutting gitu, atau udah mulai cari-cari apa ya, mungkin minum-minum sesuatu yang membahayakan, beresiko untuk kesehatan mereka, itu juga merupakan salah satu bentuk self harm gitu, yang bisa mengacu pada kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, itu sih paling beberapa warning signs yang bisa kita lihat, tapi balik lagi, nggak bisa semuanya dipukul rata ya, Kak Anisha dan Kak Fira. Jadi kuncinya bagaimana kita bisa mewaspadai teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, atau bahkan keluarga kita. Yang pertama ya, kita harus perhatian sama mereka. Kita harus check on them, check on ourselves juga gitu. Sebelum itu juga penting sih, sebelum kita
memeriksa orang lain, kita juga harus sering-sering rajin periksa keadaan diri kita sendiri gitu. Kita lagi merasa apa, lagi dalam keadaan mental yang seperti apa gitu. Dan dengan seperti itu dengan seperti itu kita bisa punya kapasitas yang lebih untuk memperhatikan orang lain gitu. Oke, berarti memang cukup tricky mungkin ya Kak ya untuk kayak bisa Mm. melihat kalau oh iya ini ada tendensi atau enggak gitu. Karena tadi juga disebut ada yang bahagia-bahagia aja di luarnya gitu, tapi ternyata tetap punya tendensi juga gitu. Berarti emang harus dari kita juga mindful terhadap teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, mungkin ini sedikit nyambung juga nih ya. Nah, kira-kira nih Kak, kalau tadi kan warning signs dari kita mungkin lihat dari luar gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih pemicu-pemicu atau triggernya gitu yang datangnya dari dalam mungkin gitu. Kayak apa yang memang what's going on in their mind gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Ya, oke. Untuk tadi kan warning signs yang terlihat dari luar ya. Kalau dari dalam itu sebenarnya ada banyak sekali faktornya, Kak Anisha dan Kak Vira. Balik lagi, memang kesehatan mental itu sesuatu yang sangat kompleks ya. Jadi memang tidak bisa semuanya dipukul rata, tapi beberapa hal yang menjadi apa ya, pemicu yang sama gitu ya untuk teman-teman yang punya suicidal tendency itu biasanya pertama mereka itu nggak merasa nyaman dan aman untuk membicarakan kesulitan mereka gitu. Jadi mereka punya tendensi untuk merasa, aduh gue nggak mau jadi beban. Gitu. Aku nggak mau jadi beban untuk orang lain. Jadi ya udah, aku pendem aja sendiri, nggak usah cerita sama orang lain. Nah, kebiasaan seperti ini itu dipengaruhi juga oleh banyak faktor, misalnya oleh pola asuh orang tuanya, atau pola asuh, nggak harus orang tua lah ya, pola asuh siapapun yang merawat mereka sejak mereka kecil sampai dewasa misalnya, terus juga ada mungkin pernah dirasa apa ya, pernah dirasa mereka tuh menjadi beban gitu bagi orang lain dari ucapan aja misalnya aduh lo nyusahin banget sih gitu. Nah, itu kadang ada beberapa orang, beberapa individu yang lebih sensitif gitu ya terhadap perkataan-perkataan seperti itu gitu, dan itu bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang buruk juga sebenarnya, karena ya kapasitas manusia kan berbeda-beda. Makanya tadi ya itulah, always be kind with your words ya, selalu hati-hati dalam perkataan, dalam berkata, karena kita nggak tahu efek apa yang akan kita kasih nih ke mereka, walaupun menurut kita itu kayak perkataan yang biasa aja, tapi menurut orang lain itu bisa jadi sesuatu yang justru traumatis misalnya gitu. Jadi itu satu ya, mereka nggak nyaman untuk cerita sama orang lain karena mereka nggak mau jadi beban. Kemudian yang kedua, ini sering terjadi juga ya, mereka pernah dilabelin caper misalnya, cari perhatian. Nah, makanya yang berkaitan dengan tadi yang pertama, kalau mungkin mereka pernah nih cerita sama orang, tapi respon orangnya nggak sesuai ekspektasi, atau respon orangnya justru meremehkan, merendahkan kesulitan mereka, kayak kalimat-kalimat misalnya, "Ah, apa sih gitu doang, nggak usah terlalu banyak dipikirin gitu. Ah, apa sih, eh, masa kayak gitu doang kamu nangis sih, atau kayak gitu doang kamu ngerasa berat sih." Nah, itu biasanya akan bikin mereka jadi reluctant gitu, jadi akan apa ya, resisten gitu untuk cerita lagi sama orang. Kemudian yang ketiga, yang tadi aku bilang juga bahwa nggak semua orang yang punya suicide tendency itu pasti kelihatannya sedih. Ada juga orang-orang yang kelihatannya bahagia-bahagia aja dan berprestasi misalnya. Nah, itu mereka nggak mau misalnya image mereka have a good life, itu image mereka berprestasi itu jadi hilang Hmm. kalau mereka cerita Ya, ada gue punya suicidal performance-nya. tendency. Ya, jadi mereka nggak apa ya, ada ke apa ya, ke
ketidakinginan untuk ceritanya itu karena sudah keburu dicap kamu kan berprestasi, kamu kan pinter, kamu kan hebat gitu, kok bisa kayak gitu gitu. Nah, again balik lagi ke stigma-stigmanya itu tadi kan, makanya tadi aku bilang tidak bisa dipukul rata dan hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam melabeli orang berprestasi, orang bahagia, itu kan label ya semuanya. Nah, itu kita harus lebih hati-hati lah gitu. Dan yang keempat itu ya mereka overwhelm, simply overwhelm aja. Nggak tahu mau cerita kemana, nggak tahu harus mulai dari mana. Ibaratnya kayak emosi kita tuh kan, aku sering banget ngomong ke konseli aku kalau emosi dalam diri kita itu ibaratkan gelas gitu. Gelas kalau misalkan diisi air terus-menerus gitu kan dengan emosi yang negatif terus-terusan, ya lama-lama dia akan meluber gitu, akan sulit untuk kita untuk bisa apa ya, bisa menanganinya satu-satu gitu kalau udah keburu lober kemana-mana gitu. Nah, itu biasanya sering terjadi juga sih karena overwhelm tadi, emosinya udah keburu terlalu banyak emosi dalam dirinya yang tidak diproses, tidak diceritakan, tidak diberikan ruang untuk dirasakan gitu. Jadi kayak ya lari terus dari emosinya gitu. Nah, makanya overwhelm dan akhirnya begitulah sulit untuk terbuka, sulit untuk cerita. Begitu Kak Anesya, Kak Vira. Oke, berarti memang kompleks banget ya kayak dari tadi yang dijelasin juga cukup jadinya malah aware ke diri kita Iya sendiri juga bener. ya karena Jadi kalau lebih mau dibilang overwhelm, kita overwhelm juga. kita juga overwhelmed. Kalau dibilang kita branding juga, Iya. jadi kayak lebih ke self reflection sih. Kalau balik ke aku pribadi, kalau misalnya dari penjelasan sejauh ini, aku jadi self reflection sih jadinya ke aku gitu. Lebih aware sama diri sendiri juga gitu. Betul, betul. Bagus lah, lebih apa ya, penting banget itu Kak Anisha dan Kak Fira untuk bisa lebih aware dengan keadaan diri sendiri. Tapi balik lagi, hati-hati dengan self-diagnose ya, tidak boleh self-diagnose, tidak boleh apa ya, tidak boleh mengenyam, menelan apa yang aku omongin mentah-mentah. Lebih baik kalau memang misalkan terasa apa yang aku bicarakan tentang warning signs itu ada di diri Kak Anisha atau Kak Firah nih misalnya, silahkan cari bantuan ke profesional gitu untuk lebih jelas gitu. Tapi ya memang penting banget untuk ya kita menanyakan apa kabar tuh jangan ke orang lain doang gitu. Apa kabar diri kita juga? Jadi Apa ya. kabar Kak Anisha? Apa kabar Kak Firah gitu. Oke, nah tadi juga udah sempat ke mention gitu ya, kalau misalnya ya memang stigma yang diberikan kepada orang-orang yang mungkin udah bercerita itu mereka dianggapnya lemah atau mungkin cari Capek, perhatian gitu ya, bener. "Lu kurang perhatian gitu, Gak dianggap serius juga ya. nggak dianggap serius gitu." Nah, kira-kira gimana sih Kak bisa mengubah pandangan masyarakat nih supaya bisa lebih toleran dan understanding gitu terhadap orang-orang yang udah berani nih untuk bercerita gitu. Mm-mm. Oke, kalau secara masyarakat ya, di tingkat masyarakat itu memang masih banyak sekali PR kita gitu dalam apa ya, dalam rangka mencegah bunuh diri dan memberikan dukungan bagi teman-teman yang terdampak oleh bunuh diri. Tapi kalau dari apa yang aku coba pahami, apa yang aku coba pelajari selama masa studiku sarjana dan ketemu banyak konseli dalam prosesnya, itu memang yang pertama adalah tadi kita harus memberikan ruang untuk diri kita merasakan emosi yang kita punya. Jadi mulainya dari diri sendiri dulu, Kak Anisha dan Kak Fira. Sebelum kita care, peduli sama orang lain, itu kita harus peduli dulu sama diri kita sendiri. Kita harus ya tadi ngasih ruang untuk nanya apa kabar diri kita gitu, sedang merasakan emosi apa, butuh nangis nggak gitu. Kadang itu jarang ya kita tanyain kamu lagi butuh nangis nggak ke diri kita sendiri. Pernah nggak Kak Anisha sama Kak Fira nanya gitu ke diri sendiri, lagi butuh nangis nggak sih gue gitu? Mungkin lebih kalau aku ya, mungkin lebih
aduh nggak usah nangis dulu deh. Lebih Nah, bagus. Aduh, bentar ya nangsnya, Iya. masih ada beberapa hal yang harus dikerjain Iya mau dulu ya. nangis tapi kayak Eh, nanti dulu, nanti kita dulu harus ini dulu baru kerjain dulu nangis. baru nangis. nah, itu yang sebenarnya nggak apa-apa sih. Itu kan berarti tandanya sudah dewasa ya, Kak Anisha dan Kak Vira. Itu juga merupakan suatu apa ya, ya kebaikan lah, kebaikan bahwa ternyata berarti Kak Anisha dan Kak Vira punya kapasitas untuk mengesampingkan dulu dan mengedepankan tanggung jawab dulu. Itu keren banget. Nah, tapi usahakan kalau memang dirasa perlu nangis, sisipin deh 10 menit aja seminggu gitu untuk nangis gitu ya, atau ya pokoknya mengeluarkan emosi apapun lah, nggak harus nangis, mau itu marah-marah atau maksudnya marah-marah terserah lah. Kalau Kak Vira atau Kak Anisha pengen naik gunung terus kayak teriak atau kayak apa tuh yang ada kan cara-cara yang sehat gitu untuk mengekspresikan emosi dengan olahraga misalnya maraton segala macam. Nah pokoknya itu dijagalah kesehatan mental diri sendiri dulu gitu, diberikan ruang untuk merasakan semua emosi yang kita punya dan ya udah diekspresikan aja gitu. Emosi itu bukan penjahat loh, emosi itu bukan sesuatu yang buruk kok kalau kita ekspresikan. Justru kebalikannya, kalau kita tidak memberikan mereka ruang untuk diekspresikan, malah akan jadi sesuatu yang buruk gitu ke depannya. Jadi itu yang pertama ya, Kak Firah dan Kak Anisha dan teman-teman yang nonton, mulai dari diri sendiri dulu. Nah, fungsinya apa sih, Kak? Kenapa kita perlu perhatian dulu sama diri sendiri sebelum kita perhatian sama orang lain? Ya, kuncinya adalah supaya kita punya energinya untuk peduli sama orang lain. Peduli sama orang lain tuh butuh energi loh. Setuju nggak, Kak Fira dan Kak Anisha? Iya Setuju kan? banget. Setuju banget. Setuju Butuh banget. energi untuk Iya. peduli sama orang lain tuh butuh energi yang banyak gitu, apalagi kalau kita menghadapi orang yang suicidal yang gitu, yang punya tendensi bunuh diri. Itu capek banget Iya. nemenin orang yang kayak gitu tuh, energi yang kita butuhkan tuh banyak gitu. Nah, jadi itulah pentingnya untuk jaga diri kita sendiri dulu sebelum kita menjaga orang lain. Fungsinya apa ya? Supaya kita juga punya energi untuk menjaga mereka gitu. Nah, kemudian always be kind gitu. Tadi yang sudah aku bilang berkali-kali, jaga hati-hati kalau ngomong sama orang, jaga hati-hati kalau melebeli orang dengan sesuatu, dengan sesimpel, ih dia kan pasti berprestasi, pasti nggak pernah stres, atau ih dia pasti apa ya, dia pasti hidupnya nggak pernah susah gitu, atau pasti dia nggak pernah punya pikiran macam-macam gitu. Nah itu hati-hati, mulai dikurang-kurangin tuh kalimat-kalimat yang seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan pada tingkat masyarakat untuk mencegah, untuk memberikan dukungan pada teman-teman yang suicidal ini juga, kita menerima bahwa gangguan jiwa termasuk kecenderungan untuk atau keinginan untuk bunuh diri itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Kita mulai terima, kita mulai lebih belajar lagi bahwa layaknya penyakit fisik ya, orang-orang kan bisa sakit kanker, orang-orang bisa sakit jantung, sakit macam-macam lah. Itu juga hal yang lumrah terjadi pada mental kita gitu. Sama aja dengan orang sakit kanker karena genetik gitu ya. Tapi kan orang yang sakit kanker karena genetik kebanyakan ya karena mereka punya gennya kan. Padahal misalnya mereka hidupnya sehat gitu, tapi masih kena kanker. Sama aja dengan orang yang sakit mental gitu. Mereka terlihatnya baik-baik aja, mereka terlihatnya berprestasi, mereka terlihatnya ya living a good life gitu. Nah, tapi ternyata punya gangguan mental juga gitu. Nah, itu sesuatu yang harus kita terima sebagai hal yang wajar terjadi. Jadi mewajarkan, menormalisasi hal tersebut gitu. Kemudian tidak memberikan stigma tadi, ya kan, tidak memberikan stigma yang negatif. Kalau misalnya yang paling sering banyak kita dengar tuh, ih lo kurang ibadah ya misalnya, atau atau apa ya, ih lo nggak bersyukur deh gitu Iya, misalnya. bener, bener. Banget ya Banyak banget, perkataan banyak kayak banget. gitu. Iya benar. Nah, Banget. itu stigma ya, Kak Anisha dan Kak Vira, mulai dan teman-teman yang nonton mulai dikurang-kurangin tuh pikiran-pikiran seperti itu gitu. Karena emang coba ya kita
ngomong kayak gitu ke orang yang sakit kanker misalnya. Kayak padahal dia hidupnya sehat tapi dia memang punya genetik kanker aja gitu. Terus kita ngomong, kamu sih nggak hidupnya nggak sehat gitu. Padahal dia hidupnya sehat gitu. Kita nggak tahu aja dia hidupnya sehat tapi dia punya genetik kan juga sama aja ya. Efeknya kan jadi nggak enak gitu, nggak berempati lah sama teman-teman yang sedang berusaha untuk sehat ya, baik secara fisik maupun mental. Terus ya kemudian tadi yang aku bilang check in on others gitu. Misalnya tadi nih lagi banyak project, lagi banyak panitiaan, nah, boleh tuh mulai kayak capek ya, capek ya gitu. Dan berbicara dengan lebih terbuka. Kalau struggling ya bicara dengan lebih terbuka gitu dan saling membantu gitu. Dan yang terakhir, kalau kita sudah bisa ada di tahap itu ya, di tahap tadi menerima bahwa bunuh diri itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, kita bisa menerima apa ya kita nggak stigma, tidak memberikan label atau stigma lagi gitu. Nah, kita jadi bisa punya crisis line juga gitu, prevention line. Nah, di Indonesia sebenarnya udah ada ya. Aku lupa deh nomornya berapa, tapi di Indonesia itu sudah ada Suicide Prevention Center dan beberapa nggak cuman yang di senternya aja, tapi ada beberapa kayak lembaga-lembaga swasta kayak Ibunda ID atau Sintesa Wellness atau ya banyak lah itu yang punya program-program suicide prevention line. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk pencegahan kita dan bentuk dukungan kita kepada teman-teman dengan suicide tendency gitu, Kak Anisha dan Kak Fira. Oke, berarti kalau dari tadi nih kita udah bahas suicide-nya, terus tadi udah sempet kebahas juga tentang prevention-nya gitu ya, gimana kita tuh harus check in on ourselves sebelum kita check in on Orang lain. others gitu Mm-mm. sih. Terus gimana kita bisa berempati gitu ya, membuka diri juga, Menerima. menerima, menghilangkan stigma-stigma negatif tadi juga ya. Nah, boleh mungkin dari Vira ada pertanyaan lagi nih. Oke, nah seperti yang tadi udah kita bahas sebelumnya ya, kalau warning sign, salah satu warning sign dari suicidal tendency itu adalah uh, ya bukan warning sign tadi itu gejala ya, gejalanya itu karena mereka nggak mau cerita ke orang lain gitu. Nah, karena mereka tidak mau bercerita tentang kesulitannya, akhirnya mereka bilang mereka ingin mengakhiri hidupnya. Nah, mengakhiri hidupnya ini cuma dua kata kan sebenarnya ya. Tapi makna di belakangnya itu wah banyak sekali. Bisa artinya aku capek, bisa artinya aku mau minta tolong, tapi nggak tahu minta tolong ke siapa. Bisa artinya aku udah nggak mau menghadapi kesulitan ini lagi gitu. Nah, itu banyak sekali apa ya, layer-layer di balik kalimat aku mau mengakhiri hidup gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan gitu, yang perlu kita sadari bahwa ketika ada seseorang, teman kita, keluarga kita, atau bahkan stranger lah ya. Kalau aku kan juga, kalau aku lebih sering ketemunya stranger karena di ruang konseling gitu kan. Ketika ada seseorang yang bilang, Kak, aku ingin mengakhiri hidup, itu sebenarnya adalah clue. Mereka tuh minta tolong sebenarnya. Mereka minta tolong ke kita untuk bantuin gue gitu. Gue nggak bisa menghadapi ini semua gitu. Nah, dengan dia memberanikan diri untuk bilang itu, sebenarnya kita jangan jangan panik dulu, tapi kita bisa lihat bahwa oh ternyata nih orang sebenarnya tuh masih ingin hidup gitu. Sebenarnya tuh masih ingin melanjutkan hidup, tapi dia nggak tahu caranya gimana, makanya dia bilang satu kalimat simpel, pokoknya sederhana aja, gue mau mengakhiri hidup. Tapi sebenarnya itu adalah keinginan mereka untuk tetap hidup. Mereka minta tolong gitu. Nah, kemudian eh, ketika kita mendengar kalimat seperti itu, kita pastikan
bahwa teman kita ini atau orang ini tuh tidak sendirian terlalu lama gitu, nggak terlalu sering sendirian. Karena ketika seseorang yang suicidal itu sendirian, itu intrusive thoughts mereka tuh lebih kenceng gitu. Teman-teman atau kayak Kak Anisha atau Kak Vira mungkin di sini sering kalau lagi sendiri gitu overthinking atau kalau malam nggak overthinking biasanya Iya, kalau lagi sendiri nggak ada kegiatan iya itu benar. kepala kita berisik ya bener ya. Iya, Setiap malam. makanan siap malam sebelum tidur. Iya, nah betul. Nah kalau itu sebenarnya sesuatu yang wajar terjadi ya, wajar kalau kita overthinking itu manusiawi lah sebenarnya. Tapi yang berbeda dari orang-orang yang suicidal ini, ketika mereka tuh overthinkingnya sudah jadi intrusive thoughts. Intrusive thoughts itu bisa jadi akhirnya dorongan gitu. Dorongan untuk ya tadilah melakukan hal-hal self harm atau segala macam gitu. Nah, makanya kita pastikan nih kalau kita udah tahu teman kita punya suicidal untuk punya tendensi untuk suicidal itu kita pastikan mereka tidak sering sendirian gitu. Kemudian menjauhkan dia dari sumber bahaya Kak Anisha dan Kak Fira. Memang sulit ya, terutama untuk yang masih di kayak kita-kita lah masih mahasiswa atau kayak masih remaja gitu, yang belum belum menjadi profesional gitu. Mungkin kalau sudah levelnya sudah psikolog atau sudah psikiater, sudah konselor itu mungkin lebih lebih apa ya, lebih berpengalaman lagi lah. Tapi bagi kita-kita nih masyarakat pada umumnya itu memang akan sulit gitu untuk di apa ya, dihadapi sendiri. Makanya kalau misalkan ada Kak Anisha atau Kak Fira ketemu teman yang seperti itu atau ketemu orang yang seperti itu dan ngerasa terlalu berat untuk dihadapi sendiri, Kak Fira dan Kak Anishanya juga boleh untuk cari support gitu. Cari support ke figur yang lebih tinggi misalnya ke dosen yang bisa dipercaya gitu atau ke ya pihak manapun lah ke orang tua atau ke figur yang menurut kalian bisa kalian percaya gitu ya untuk membantu kalian menghadapi orang ini gitu. Itu juga penting gitu. Jadi support sistemnya tuh banyak ke Anisha dan Kak Firah, nggak cuman kalian doang gitu, nggak cuman kita sendiri aja gitu. Nah, tadi menjauhkan sumber bahaya ya. Kemudian memberikan ruang aman. Ini yang paling penting. Biasanya ketika keluar nih kalimat, gue pengen, misalnya kayak gue pengen mengakhiri hidup aja gitu. Itu yang hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan dia ruang aman. Kamu kenapa? Ayo cerita gitu, ada apa gitu. Siap siap untuk mendengarkan ceritanya aja. Tidak perlu ditanggapi gitu. Kadang kadang kita suka mikir ya aduh ditanggapinnya gimana gitu. Nah, kadang sebenarnya bukan masalah apa tanggapan kita, tapi dengan kita mau dengan sukarela mendengarkan mereka itu sudah bisa jadi sesuatu yang membawa perubahan besar gitu bagi mereka. Akhirnya mereka mikir, oh ternyata masih ada orang yang mau dengerin aku gitu, masih ada orang yang peduli sama aku gitu. Sesimpel itulah, memberikan ruang untuk teman-teman ini merasa didengarkan. Kemudian menawarkan bantuan, tapi tidak dipaksakan. Nah, kadang ada nih beberapa orang misalnya tahu temannya punya keinginan untuk mengakhiri hidup, terus dia panik panik dan akhirnya kayak udah kamu tinggal di rumahku aja gitu atau udah kamu nanti pulang sama aku atau gini 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 gitu. Padahal orang temen yang sedang suicidal suicidal tendency itu nggak mau ngerepotin gitu, nggak butuh bantuan itu gitu. Nah itu perlu dijadikan catatan juga gitu. Kita boleh tawarkan bantuan, tapi kalau orang yang merasa nggak gue masih bisa sendiri, oke, nggak apa-apa. Jadi biar mereka, apa sih fungsinya kita tidak memaksakan bantuan itu supaya teman-teman ini masih punya kontrol atas hidupnya gitu. Kalau dia ngerasa dia udah nggak punya kontrol atas hidupnya, kayak dia harus ikut temennya atau dia harus ikut perintah orang lain, nah itu justru kadang bisa memperburuk situasinya gitu. Kecuali dalam situasi-situasi genting yang memang sudah genting lah, sudah benar-benar berbahaya nih posisinya, dia benar-benar udah misalnya udah siap senjata segala macam, nah itu baru kita boleh
uh, paksa lah istilahnya ya, paksa untuk diamankan gitu. Tapi balik lagi yang paling penting adalah tadi memberikan ruang aman untuk mereka meluapkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Gitu Kak Anisha dan Kak Vira. Oke, mungkin masih berhubungan Kak sama pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Seperti yang disebutkan sebelumnya itu dimention bahwa salah satu warning sign yang dilakukan ada orang-orang yang punya tendensi untuk melakukan bunuh diri adalah melakukan self harm nih. Apakah yang apa yang bisa kita lakukan nih kalau misalnya kita nih punya teman tapi dia tuh kita tak udah melihat warning sign itu ada di dia. Tapi dia tuh masih denial atas hal tersebut dan kita udah berusaha untuk menawarin bantuan, tapi kan pada akhirnya kita tidak bisa memaksa. Cuman pasti bakal kepikiran kan kita juga kayak tapi merasa kayak Merasa gimana ya, bersalah merasa juga bersalah, ya. merasa feel guilty karena pada akhirnya dia nggak mau sharing sharing ke kita atau cerita ke kita. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk Menghadapi menghadapi? case seperti itu. Iya, benar banget. Oke, kalau case-nya dia masih merasa denial, masih merasa apa ya, kayak kalau ditanya misalnya enggak kok nggak kenapa-kenapa gitu ya, bisa kayak gitu, tapi udah kelihatan nih warning sign-nya, em, jangan lelah untuk terus ditanya. Itu sih Kak Anisha dan Kak Fira. Jadi memang yang tadi aku bilang, orang-orang ini tuh satu bisa jadi nggak terbiasa bercerita dengan orang lain, dua dia nggak mau jadi beban tadi kan karena mungkin dia pernah merasa membebani orang lain ketika dia cerita. Nah, hal-hal seperti ini tuh tidak bisa cepat sembuhnya gitu, tidak bisa cepat balik ke yang wajarnya lagi gitu. Maksudnya tuh nggak bisa cepat langsung kita bisa expect dia untuk ya udah kalau dia dulu pernah di-labelin nyusahin orang, kita tinggal ngomong aja ke dia, enggak kok kamu nggak nyusahin gitu. Nah, nggak sesimpel itu gitu. Mereka butuh waktu gitu, butuh waktu untuk percaya dulu sama kita, benar nggak kita tuh peduli sama dia, benar nggak kita tuh ya tadi peduli sama dia tuh kita mau mendengarkan cerita dia gitu. Karena ya tadilah istilahnya mungkin trust issue ya, karena sudah pernah mungkin pengalaman sebelumnya diremehkan ceritanya atau dibilang nggak bersyukur misalnya atau segala macam. Jadi udahlah nggak usah cerita lagi. Jadi kalau dari pengalamanku sih kalau kita ketemu sama orang yang seperti itu memang butuh building trust dulu. Kita harus pastikan dulu nih kita bisa jadi orang yang dia percaya gitu dan itu nggak sebentar kadang apa ya nggak bisa instan lah butuh waktu. Nah makanya tadi aku bilang jangan lelah untuk ditanya terus apalagi kalau udah ada sign-nya kayak misalnya dilihat di tangannya gitu udah ada luka-luka self harm gitu atau ya ada kejadian perilaku-perilaku yang membahayakan. Nah itu ya harus dijaga inilah bareng-bareng. Nah, makanya tadi jangan lelah untuk ditanya dan tadi kalian juga jangan jangan takut untuk cari support gitu. Kalau misalkan memang sudah ada apalagi kalau udah ada tanda-tandanya fix seperti itu ya, boleh cari bantuan ke orang lain. Misalnya Vira punya teman, terus Vira cerita sama Anisha. Nah, nanti kan Anisha bisa gantian gitu, nanya gitu, bisa bisa saling bantu lah. Jangan semuanya dilimpahkan ke diri sendiri. Karena itu akan berat juga lama-lama. Lama-lama yang jadi bingung kan, aduh nih gue udah nanyain tapi kok nggak bisa-bisa. Lama-lama capek. Nah, itu yang perlu kita hindari, jangan sampai lama-lama capek gitu, karena memang prosesnya nggak sebentar gitu untuk teman-teman yang suicidal tendency ini untuk bisa berbagi cerita sama orang lain itu nggak segampang itu, makanya butuh support system yang lebih dari satu orang gitu, tapi yang bisa dipercaya, yang tadilah saling saling menjaga gitu, Kak Firah dan Kak Anisha. Oke. Em, Termention juga sih Kak tentang saling menjaga eh, Hmm, dan saling peduli nih. Kan hmm, eh, salah satu tendensi dari suicidal tadi yang sebelumnya juga disebutkan itu adalah em,
trauma atau luka batin dari mereka. Apakah ada cara yang bisa kita lakukan sebagai orang yang mungkin dia udah terbuka sama kita, dia udah cerita sama kita, apakah kita punya cara atau punya tips and trick sih, bukan tips and trick sih, kayak Step by step step by lah. step yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka heal dari rasa trauma ataupun luka batin mereka gitu kan, sebelum mereka bertemu dengan profesional gitu, masih di ranah kita gitu Pak. Oke. Jadi kalau eh, untuk yang memang itu penting banget ya untuk membedakan mana yang masih di ranah kita, maksudnya masih bisa kita hadapi dengan yang wah ini nggak bisa kita hadapi lagi sendiri gitu, butuh profesional. Nah, itu sebenarnya ada beberapa apa ya, istilahnya tingkatan lah ya, Kak Anisha dan Kak Vira. Yang pertama itu passive suicide ideation. Jadi mereka punya pikiran untuk bunuh diri tapi masih pasif gitu. Nah, gejalanya apa nih? Gejalanya kalau masih pasif itu biasanya ya apa ya? Ya tadi udah mulai ngomong tentang hal-hal yang berbau kematian atau existential crisis tapi belum memikirkan cara untuk self harm misalnya. Nah, itu biasanya belum self harm yang passive suicide ideation ini. Tapi apa namanya? Kalau misalkan masih kayak gini sih, itu kita bisa tetap kayak ya udah ajak ngobrol aja, jadi ruang aman bagi mereka untuk berbagi cerita gitu ya. Kemudian tingkatan selanjutnya aktif, active suicide ideation. Nah, active suicide ideation ini sama mirip gejalanya dengan yang pasif, sudah mulai berpikir tentang kematian, kemudian sudah mulai mempertanyakan buat apa gue hidup di dunia ini gitu, atau apa ya nggak impulsif gitu ya, impulsif untuk melakukan hal-hal yang berbahaya misalnya. Nah, itu kita lakukan di sini ini masih ranah kita ya, masih ranah kita juga tadi tetap jadi ruang aman untuk dia berbagi. Tapi kalau sudah di tahap ini ada baiknya, maksudnya kayak yang tadi udah mulai ada impuls untuk self harm, ketika kita udah lihat gejalanya dia sudah punya impuls untuk self harm, ada baiknya kita cari support juga ke yang lebih apa ya lebih bisa menangani gitu seperti ya kalau bisa ada psikolog ke psikolog gitu kan atau sesimpel kalau teman-teman mahasiswa bisa cerita ke dosen yang dipercaya gitu jadi bisa untuk dijaga bareng-bareng yang tadi aku jelaskan sebelumnya gitu ya dijaga bareng-bareng. Nah kemudian yang sudah sangat membahayakan itu biasanya sudah punya plan, rencana. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi ketika sudah ada di tahap dia sudah punya plan, sudah punya rencana untuk bunuh diri, biasanya gejalanya itu justru dia nggak kayak biasanya nih, Kak Anisha dan Kak Vira. Kalau misalnya tadi di yang level sebelumnya, active suicide, kan tadi pasif, aktif, dan specific plan ya, ada tiga. Ketika di tahap aktif, itu mereka sudah mulai ada impuls untuk self harm dan segala macam kita kelihatan oh nih orang bahaya nih misalnya kayak bukan bahaya misalnya nih orang perlu kita jaga bareng-bareng nih ayo kita jaga bareng-bareng gitu misalnya Kak Anisha cerita sama Kak Fira cerita sama ketua BEM-nya cerita sama dosennya tapi dalam dengan bukan maksud untuk bergosip ya tapi untuk ayo gimana caranya kita jaga dia gitu nah itu satu kalau misalkan tapi nanti si orang ini mulai menunjukkan gejala jadi happy, jadi apa ya, jadi misalnya yang tadinya nggak mau diajak main, jadi mau diajak main, kemudian juga jadi semangat banget. Nah itu sebenarnya bisa jadi gejala sudah di tingkatan planning gitu. Tadinya misalnya Kak Firah punya temen, dia baru di level yang aktif nih kelihatannya belum kayak benar-benar mau bunuh diri, tapi dia udah mulai ada impuls-impuls atau pikiran-pikiran yang tadi yang lagi kita jaga sama-sama, terus kita lihat, kok jadi semangat, ih seneng deh. Nah biasanya orang tuh salah
salah mengartikan gitu. Suka ada kasus-kasus seperti itu, salah mengartikan yang tadinya harus lagi kita dalam kondisi kita jaga bareng-bareng, tapi ternyata dia kelihatannya semangat, kelihatan happy. Nah, itu bisa jadi warning sign dia sudah punya planning gitu. Jadi misalnya dia udah punya planning, oke, minggu depan gue ini trigger warning ya, minggu depan gue mau melakukan ini untuk mengakhiri hidup. Oke, di sisa seminggu ini gue mau happy-happy, gue mau ketemu orang-orang, gue mau menghabiskan waktu dengan bahagia gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita lewatin nih gejalanya. Nah, kalau misalkan sudah ada di tahap seperti itu, nah itu waktunya Kak Anisha dan Kak Fira dan juga support system kayak dosen dan lain-lain gitu ya, itu untuk benar-benar ya jaga dia lah, untuk segera mencari bantuan ke profesional, segera cari bantuan ke psikolog atau ke psikiater gitu, Kak Anisha dan Kak Fira. Jadi ada tahapannya. Kalau tadi yang pasif itu oke lah, masih pasif kan, masih pasif, belum belum ada impuls untuk self harm, tapi dia udah mulai kayak aduh nggak mau hidup, keluar kalimat-kalimat nggak mau hidup, nggak semangat, atau kayak aduh kalau gue mati aja gimana gitu. Nah, itu udah mulai keluar-keluar kayak gitu, kalimat seperti itu, tapi belum ada impuls untuk self harm, itu berarti masih pasif. Kalau masih pasif, ranahnya masih bisa kita tangani, masih bisa kita hadapin dengan balik lagi menjadi ruang aman untuk mereka cerita, terus kita sering check up ke dia gimana kabarnya atau gimana 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 gitu. Itu insya Allah belum terlalu berbahaya. Kemudian yang aktif itu berbedanya udah mulai ada impuls untuk self harm. Nah, kalau sudah ada impuls untuk self harm, kalau dirasa Kak Anisha dan Kak Fira berat untuk menjaga dia sendirian, tadi aku balik lagi, cari support yang bisa dipercaya. Entah itu dari dosen, entah itu dari temen, entah itu dari mungkin konselor di Unpad, kan pasti ada ya psikolog dan konselor di Pusat Kesehatan Mental Unpad itu kan juga ada gitu. Silahkan cari support ke mereka untuk dijaga bareng-bareng gitu. Nah, yang ketiga, yang sudah ada planning, yang tadinya orang ini lagi kita jaga bareng-bareng, tahu-tahu tiba-tiba dia bersemangat, dia happy, dia kayak nggak ada apa ya, nggak ada masalah ingin bunuh diri. Nah, itu bisa jadi warning sign yang perlu kita uh, jaga gitu. Lebih baik segera ajak dia untuk ke profesional daripada ya alhamdulillah kalau dia beneran bisa happy ya, alhamdulillah gitu. Tapi kan kita nggak tahu, lebih baik kita um, segera ajak dia untuk ke profesional gitu, Kak Anisha dan Kak Fira. Semoga mudah mudah dimengerti ya. Ya juga. Aku Ya, aman aja. Gimana gimana Kak? Sorry. ah kemit tadi, maaf. Iya, kami tadi maaf. Maaf Mudah banget Kak. Tapi tadi mudah mudah dimengerti. dipahami sih, mulai dari step-stepnya gitu kan ya. Emang mungkin kalau kita cek juga di kayak sosial media gitu kali ya, di Twitter tuh kan banyak banget yang mungkin tweet-tweet yang bisa dibilang pasif tadi kan. Kayak Mm-mm. "Oh, capek banget, gue nggak mau hidup gitu." Itu ada Mm-mm. banget gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang media sosial juga nih Kak. Banyak juga nih yang mendapat tekanan mental itu dari sosial media gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih caranya kita untuk menghadapi hal ini gitu, either dari kita sendiri atau mungkin untuk membantu teman kita gitu Kak. Oke, pressure media sosial ya, itu memang jadi isu banget di generasi sekarang karena ya kita nggak bisa memungkiri bahwa sosial media sekarang memang jadi bagian besar dari hidup generasi sekarang lah, karena apa-apa ya sosial media, cari kerja juga bisa dari sosial media. Jadi ya memang banyak hal yang sangat terhubung dengan sosial media. Nah, tapi yang bisa kita apa ya perbaiki adalah bukan balik lagi ke pola pikir gitu. Kita tidak harus melihat sosial media sebagai sesuatu yang pressuring sebenarnya gitu. Kenapa sosial media bisa pressure untuk kita? Karena kita ngebolehin sosial media itu untuk jadi pressure buat kita gitu. Kadang ada
orang, misalnya kayak kita nih ngelihat scrolling sosial media, ngelihat orang-orang sukses hidupnya, atau kayak kelihatan ini itu segala macem, dia udah kemana, udah ngapain aja gitu. Nah itu jadi pressure untuk diri kita gitu. Padahal sebenarnya tidak perlu jadi pressure gitu. Kita bisa mulai latihan untuk berbahagia atas kebahagiaan orang lain gitu. Nah tapi balik lagi memang karena budayanya seperti itu ya, apa ya kayak apalagi dengan budaya flexing dan segala macam gitu. Nah, tapi balik lagi yang bisa aku coba rekomendasikan adalah teman-teman semuanya kita tuh punya kendali atas sosial media kita gitu. Jadi jangan kebalik sosial media yang mengendalikan kita, tapi kita bisa mengendalikan sosial media kita. Kalau dirasa memang sosial media itu lebih banyak membawa dampak negatif untuk kita, kayak aduh, jadi sering merasa iri atau jadi sering merasa negatif terhadap diri sendiri, nggak pede, terus jadi menghakimi diri sendiri. Nah, itu warning sign tuh, lebih baik istirahat dulu gitu dari sosial media. Nggak ada apa ya, nggak ada yang salah kok dari kita mau beristirahat dari sosial media gitu. Apalagi dalam keadaan, bagi HI ya, HI kan harus up to date ya. HI harus up to date di sosial media gitu. Apalagi dengan kejadian kemarin ada campaign-campaign tentang politik di sosial media gitu kan. Itu kan pasti kalian harus keep keep up gitu ya. Dan itu bisa draining pasti, itu bisa draining gitu. Aduh, tiap hari lihat beritanya negatif, tiap Real. hari ngelihat beritanya kok gini sih, kenapa gini gitu. Nah, itu kalau itu sudah apa ya, balik lagi ke kendalikan, kita yang punya kendali gitu. Jangan terlalu membiarkan sosial media yang mengendalikan kita gitu. Dia untuk istirahat sebentar, istirahat beberapa hari atau seminggu misalnya nggak lihat sosial media, you will be fine gitu. You will be fine ya. Jadi itu sih menurutku yang penting adalah pola pikir kita. Kita tuh punya kendali kok untuk sosial media kita gitu, bukan justru sebaliknya. Mungkin itu dulu sih Kak Anisha dengan Kak Fira ya. Oke, berarti memang benar ya tadi ya, kita harus harus kita yang mengontrol sosial media, bukan sosial media yang mengontrol kita gitu. Karena Mm-mm. mungkin beberapa orang tuh ngerasanya kalau nggak open dan Enggak. online terus tuh kayak FOMO gitu, ada fear of Hmm, Out. nya gitu kan. nah Kalau itu kita ini kurang-kurangin. kurangin FOMO Kurang-kurangin berarti FOMO, kayak ya. oke. Nah, ini nyambung juga nih terkait konten-konten yang ada di sosial media ataupun media media dalam bentuk apapun lah gitu, misalnya bisa televisi segala macam, mungkin ada di Instagram, Twitter, YouTube gitu kan. Nah, kira-kira pilihan tepat nggak sih Kak untuk kayak memberitakan atau ya memberikan apa ya informasi-informasi itu ke halayak ramai eh, tanpa gimana ya, takutnya itu bisa memicu tendensi justru Trigger kan, bisa warning. jadi seperti itu gitu. Nah, menurut Kakak itu pandangannya seperti apa Kak? Nah, ini sangat berkaitan ya Kak Anisha dan Kak Fira dengan topik Suicide Prevention Month kita tahun ini, yaitu changing the narrative. Wow. Yang sebenarnya kalau masalah tepat atau enggak itu balik lagi ke bagaimana narasinya itu dibentuk. Ini kakak-kakak HI ini lebih jago lah ya soal pembentukan narasi media dan segala macam gitu ya. Itu mungkin lebih lebih yakin. Cuman aku yakin lebih lebih jago lah. Tapi balik lagi gitu, bagaimana kita merepresentasikan berita tersebut kepada halayak. Yang salah memang dari media kita itu banyak sekali memberitakan berita bunuh diri sebagai sesuatu yang satu negatif, kemudian dua sesuatu yang aneh gitu terjadi dengan narasi-narasi ini, contoh ya beberapa hal yang mungkin beberapa kalimat mirip lah, nggak kalimat yang mirip yang sering aku temuin di media itu, yang sering kami temukan di media itu kayak akibat putus cinta seorang Oh, I see. remaja, seorang mahasiswa gitu memutuskan untuk mengakhiri hidup. Hmm. Padahal apakah hanya karena putus cinta? Nah, Baru Apakah sama Puji.
maka masalahnya iya kan. disimpulin gitu ya. Di Heeh, framingnya ya seperti betul, framingnya. Nah, itu HI mungkin lebih jago lah ya masalah itu. Itu balik lagi makanya tema tahun ini adalah kita mengubah narasi seperti itu gitu, atau kayak diduga menjadi korban perselingkuhan. Biasanya sering kita dengar tuh pasti masalah cinta gitu aja gitu. Padahal apakah benar hanya karena itu dia bunuh diri gitu kan? Nah, itu yang perlu diganti gitu. Kenapa nggak media-media kita tuh kenapa nggak mikir kenapa nggak bikin narasi kayak apa ya, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap bla 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 Oh, bla gitu. make sense. Apa ya, jadi meningkatkan tingkat bunuh diri, tingkat kasus bunuh diri, atau jadi kayak ada muncul ya gitulah, pokoknya kalimat-kalimat yang lebih berpihak pada korban gitu. Karena seringnya ya tadi framingnya itu dianggap bunuh diri itu sesuatu yang negatif, terus sesuatu yang hanya hitam dan putih aja gitu. Kayak ya udah penyebabnya penyebabnya karena satu, karena putus cinta, atau penyebabnya karena satu, karena dibully aja gitu. Padahal kan yang tadi udah kita bahas panjang lebar ya, kompleks sekali bunuh diri itu gitu. Nggak cukup hanya karena satu kasus terus akhirnya dia Iya. memutuskan untuk mengakhiri hidup gitu. Pasti yang sering dilupakan oleh media adalah narasi kegagalan orang-orang di sekitarnya untuk peduli. melihat warning sign-nya gitu. Pasti orang-orang yang mau mengakhiri hidup itu pasti selalu ada warning sign-nya. Kak Anisha dan Kak Fira nggak mungkin enggak. Tapi orang-orang di sekitarnya ini yang gagal untuk melihat, oh itu tuh ternyata warning sign ya, yang Kurang nggak tahu, kurang 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 peduli educated juga. gitu, kurang tahu, kurang kurang diberikan informasi, kurang diberikan sosialisasi kalau itu warning sign loh, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati adik-adik gitu. Eh, Ya itu sih. Jadi sebenarnya kalau dibilang tepat atau nggak tepat itu tergantung narasinya seperti apa gitu. Jadi aku jarang ya melihat berita kasus bunuh diri yang menjelaskan penyebabnya kenapa. Maksudnya penyebab secara runutnya gitu, secara kompleks dijelaskan secara profesional misalnya oleh psikolog atau psikiater, itu jarang sekali berita-berita di kita itu apa ya, membuat narasi seperti itu, kayak ini loh caranya, kalau ini loh warning sign-nya, ini loh yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini terjadi lagi, itu tuh jarang sekali untuk dibahas gitu. Narasinya masih ya udah karena satu hal ini akhirnya terjadi apa ya, pemicu yang berat untuk korban, akhirnya mengakhiri hidup, udah aja selesai gitu, selesai sampai situ, belum ada, nggak ada apa ya, kayak tindak lanjutnya seperti apa yang kita bisa pelajarin dari kasus ini, itu apa ya, kayak bisa kan kita memberitakan berita bunuh diri dengan cara di akhir uh, kronologisnya kita bisa bicarakan, ayo lebih aware tentang pencegahan bunuh diri. Kalau dirasa punya warning sign begini begini begini, silahkan hubungi begini 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 gitu kan, itu kan jadi narasi yang lebih positif gitu. Jadi orang kayak ngerasa oh ternyata eh, wajar loh hal itu terjadi. Oh, ternyata aku punya warning sign-nya gitu. Aku harus minta tolong ke siapa. Nah, itu tuh belum belum sampai situ gitu media kita. Jadi itu yang masih perlu dibenahi sih, Kak Firah dan Kak Anisha. Masalah narasi dan tadi bahasanya anak HI mungkin framing ya, uh, framework beritanya gitu harus diganti lah dari yang negatif, jadi kita gimana caranya lebih merangkul orang-orang gitu. Oke, bener banget sih Kak. Berarti untuk memberitakannya secara aman dan lebih tepat gitu, artinya adalah salah satunya adalah bagaimana media itu bekerja. Balik lagi kan media itu bisa mengubah perspektif ataupun pandangan orang-orang terhadap suatu isu gitu, terutama isu suicidal ini. Nah, berarti mengingat kultur Indo itu yang pembahasan mengenai suicide masih tabu, artinya di sini media itu punya peran yang sangat besar ya. besar ya Kak. Terutama Betul. dalam balik lagi seperti temanya mengubah narasi ataupun framing gitu. Ya. Oke. Betul, betul, betul.
Benar banget, karena ya itu ya, media itu kan sangat sangat berpengaruh lah dalam kehidupan kita gitu. Mungkin beda, jangankan framingnya ya, kadang satu berita yang sama itu bisa di frame jadi dua Ya benar. hal yang berbeda gitu. Beda kan kalau misalkan satu berita misalnya membuat narasinya yang tadi nih dikarenakan putus cinta gitu. Ini bunuh diri, udah tok itu. Dengan misalnya framing narasi satu berita yang sama, tapi framing narasinya yaitu tadi apa terjadi kasus bunuh diri di gini-gini, waspadai gejalanya misalnya, atau kayak apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini terjadi lagi, atau di mana letak kesalahannya gitu, di mana letak kekurangan supportnya itu ada di mana. Nah itu kan bisa jadi dua hal yang berbeda ya gitu. Jadi setuju banget, sangat mempengaruhi framing media itu. Nah, mungkin heads up juga untuk teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya membaca berita atau apapun itu yang lewat di sosial media itu bukan kita harus menerima mentah-mentah gitu ya. Karena seperti tadi berita memang ya ada strateginya, nah ada taktik-taktiknya gitu untuk bikin orang membaca gitu. Padahal mungkin kontennya itu misleading atau gimana gitu. Nah, mungkin aku mau track back lagi gitu kan tadi di awal kita udah bahas gimana sih mungkin ada trigger warnings-nya dari teman-teman yang mungkin punya tendencies, terus gimana caranya kita bisa membantu dan jadi part of the prevention gitu kan untuk mencegah teman-teman dan orang-orang sekitar kita ataupun diri kita sendiri dari suicidal tendencies. Tadi juga udah ngomongin media sosial gitu kan mungkin tadi itu menjadi penutup kita gitu Kak. Mungkin sekarang aku pengen sedikit mungkin ada sepatah dua patah kata dari kakak untuk teman-teman yang menonton gitu kak. Boleh silakan. Oke, dalam rangka masih bulan September ya, teman-teman, kita masih dalam uh, suasana pencegahan bunuh diri, di mana semua banyak dari kita di dunia ini, misalnya di populasi dunia itu semuanya merayakan hal yang sama. Maksudnya merayakan di sini adalah kita memberikan dukungan untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan gangguan mental, sedang berjuang untuk menerima dirinya, sedang berjuang untuk uh, sembuh dari luka-luka di masa lalu gitu. Nah, ini bulan ini 30 hari di September ini didedikasikan untuk memberikan dukungan. Walaupun harusnya nggak hanya bulan September ya, kalau bisa 12 bulan semuanya itu tetap kita memberikan dukungan. Dan salah satu tujuan dari Awareness Month, Prevention Awareness Month ini salah satunya adalah untuk mengubah narasi, topiknya kan mengubah narasi dan menghilangkan stigma. Balik lagi, bunuh diri itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Kita harus mulai pelan-pelan belajar untuk menerima kalau bunuh diri itu sesuatu yang kompleks gitu dan bukan haram lah istilahnya atau tabu untuk dibicarakan. Justru dengan kita membicarakan tentang bunuh diri, membicarakan tentang apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang, kenapa ya kok bisa sampai punya pikiran untuk mengakhiri hidup, terus juga warning sign-nya itu seperti apa aja, apa yang bisa kita lakukan. Semakin banyak kita membicarakan hal ini di ruang publik, justru dampaknya insya Allah akan semakin baik gitu bagi teman-teman yang terdampak. Entah itu yang masih melawan pikiran untuk mengakhiri hidup, entah itu teman-teman survivor suicide yang sudah berhasil tidak sudah berhasil melawan keinginan untuk mengakhiri hidup itu, atau ya tadi orang-orang terdampaknya kan nggak cuma korban ya, keluarga, teman, pasangan itu juga bisa jadi orang-orang yang terdampak oleh bunuh diri. Nah, balik lagi, kalau misalkan teman-teman dirasa ada memiliki warning sign atau
kenal seseorang yang punya warning sign yang tadi kita bicarakan, silahkan jangan takut untuk meminta bantuan ke teman-teman atau ke orang-orang yang dirasa bisa dipercaya. Support sistemnya itu nggak harus kita sendirian kok gitu. Please do reach out ke teman-teman yang bisa kalian percaya, ke figur-figur mungkin seperti ya dosen kalau di ranah mahasiswa ya, atau di pusat kesehatan mental di Unpad juga pasti bisa ada yang akan mau nge-support kalian gitu. Dan kalau misalkan dirasa memang sudah terlalu berat, silahkan jangan takut untuk mencari bantuan. Mencari bantuan itu bukan pertanda kita lemah. Justru sebaliknya, kalau kita cari bantuan, itu artinya kita kuat gitu. Kita kuat, kita mau menghadapi, melewati kesulitan ini gitu dengan bantuan orang lain gitu. Nggak apa-apa, nggak harus apa ya, nggak harus merasa malu, aduh takut jadi beban atau takut jadi apa. Itu semua hanya intrusive thoughts kalian. Ada banyak kok, pasti ada orang di sekitar kalian yang peduli dan mau apa ya, mendengarkan kalian gitu. Dan bagi teman-teman yang lainnya, ya tadi balik lagi, hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam melabeli orang gitu kan. Em, kita harus bisa peduli dulu sama diri kita dulu yang pertama, kemudian baru kita bisa punya energi untuk bisa peduli sama orang lain. Mungkin itu aja sih Kak Anisha dan Kak Fira. Semoga diskusinya bermanfaat dan ya bisa sedikit membuka wawasan kita tentang bunuh diri ya. Karena uh, balik lagi, topik ini adalah sesuatu yang sangat kompleks dan kalau mau dibahas secara mendetail itu wah bisa 3 SKS sendiri gitu. Jadi inilah aku harap juga setelah ini teman-teman bisa mulai lebih tertarik untuk cari tahu sendiri ya, untuk cari tahu mandiri warning sign-nya seperti apa atau kayak apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu, bisa bisa lebih tertarik lah, tergugah untuk gimana caranya kita bisa menghadapi teman-teman yang atau orang yang kita kenal yang sedang dalam kondisi punya kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Begitu Kak Anisha dan Kak Fira. Iya, terima kasih banyak Kak Fira atas closing statement-nya tadi ya. Karena memang sejujurnya sepanjang tadi itu agak nahan nangis juga ya, Iya, sebenarnya kita kayak berdua iya. ya. Kayak gitu. Iya, tapi berarti menandakan kalau misalnya memang diskusinya ini membawa dampak yang cukup baik gitu, at least untuk kita berdua Iya, untuk kita gitu. Jadi lebih aware, lebih jadi ada keinginan untuk lebih peka juga, jadi lebih ingin ya membantu lah, jadi pengen lebih peduli tadi seperti nama program kerjanya HI Hai peduli. Peduli. Jadi memang di sini kita membantu dan coba untuk raise awareness supaya teman-teman bisa lebih peduli terhadap kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Benar Nah, banget. jadi mungkin boleh banget nih buat teman-teman yang nonton juga tadi bisa follow @teman berbagi ya Kak ya. Tadi Ya, teman berbagi.id ya. berbagi.id untuk mungkin ada bisa cerita-cerita gitu ya, dan juga jangan lupa buat follow IG @bph Himahi Unpad gitu ya. Betul banget. Nah, oke. Mungkin karena kita sudah ada di penghujung diskusi nih gitu. Aku mau bilang sekali lagi terima kasih banyak Kasih Kak banyak Fira Kak dan Fira. meluangkan waktunya untuk datang Iya, dan berdiskusi sama sama kita kita. juga. Semoga ke depannya semua yang dibicarakan oleh Kak Fira bisa kembali lagi ke Kak Firanya gitu, menjadi pahala dan juga manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Bawa perubahan yang dari Betul. yang awalnya orang-orang yang nonton belum pada aware, belum pada peduli, bisa jadi lebih peduli, bisa lebih check up on their self atau orang-orang di sekitarnya. Amin, amin. Terima kasih banyak juga Kak Anisha, Kak Fira sudah mau mendengarkan aku mengoceh ini. Semoga ya semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Balik lagi memang yang tadi aku bilang kunci pertama dalam menjadi support system suicide prevention mulai dari diri sendiri dulu.
gitu. Karena kalau kitanya sendiri nggak punya energi untuk jaga diri kita sendiri, gimana kita mau jaga orang lain gitu kan. Mm-mm. Oke, terima kasih Terima kasih, Kak. Vira. Mungkin Oke. bisa bisa bertemu di lain waktu lagi.